Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Yudhistira. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang HIV dan AIDS. Dan perkenalkan, nama saya Yatna. Saya di sini sebagai ketua, dan di sebelah kanan saya ini nama saya Murti Ayuningsih dan saya sebagai anggota. Dan saya Yana Suryana, saya sebagai anggota. Mohon maaf, sebenarnya ada dua teman kami yang bernama Seli Tiara Indah dan Eva Rahma Effendi. Mereka tidak bisa hadir karena mereka lagi di luar kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yana Suryana. Saya akan menjelaskan tentang pengertian HIV dan AIDS. HIV adalah virus yang menghancurkan sel CD4. AIDS stadium akhir dari infeksi sepenuhnya. HIV dan AIDS di Indonesia berdasarkan data Kementerian Kesehatan RI selama tahun 2016 terdapat lebih dari 40.000 kasus infeksi HIV di Indonesia. Dari jumlah tersebut, HIV paling sering terjadi pada pria dan wanita. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yatna. Di sini saya akan menjelaskan tentang gejala HIV dan AIDS. Gejala HIV dibagi dalam beberapa tahap. Tahap pertama adalah tahap infeksi akut dan terjadi pada beberapa bulan pertama setelah seseorang terinfeksi HIV. Pada tahap ini, sistem kekebalan tubuh orang yang terinfeksi membentuk antibodi untuk melawan virus HIV. Pada banyak kasus, gejala pada tahap ini muncul 1-2 bulan setelah infeksi terjadi. Penderita umumnya tidak menyadari telah terinfeksi HIV. Hal ini karena gejala yang muncul mirip dengan gejala penyakit flu, serta dapat hilang dan kambuh kembali. Perlu diketahui, pada tahap ini jumlah virus di aliran darah cukup tinggi. Oleh karena itu, penyebaran infeksi lebih mudah terjadi pada tahap ini. Gejala tahap infeksi akut bisa ringan hingga berat dan dapat berlangsung hingga beberapa minggu, yang meliputi demam hingga menggigil, muncul ruam di kulit, muntah, nyeri pada sendi dan otot, pembekakan kelenjar getah bening, sakit kepala, sakit perut, sakit tenggorokan, dan sariawan. Setelah beberapa bulan, infeksi HIV memasuki tahap laten. Infeksi tahap laten dapat berlangsung hingga beberapa tahun atau dekade. Pada tahap ini, virus HIV semakin berkembang dan merusak kekebalan tubuh. Gejala infeksi HIV pada tahap laten bervariasi. Beberapa penderita tidak merasakan gejala apapun selama tahap ini. Akan tetapi, sebagian penderita lainnya mengalami sejumlah gejala seperti berat badan turun, berkeringat di malam hari, demam, diare, mual dan muntah, herpes zoster, pembekakan kelenjar getah bening, sakit kepala, tubuh terasa lemah. Infeksi tahap laten yang terlambat ditangani akan membuat virus HIV semakin berkembang. Kondisi ini membuat infeksi HIV memasuki tahap ketiga, yaitu AIDS. Ketika penderita memasuki tahap ini, sistem kekebalan tubuh sudah rusak parah, sehingga membuat penderita lebih mudah terserang infeksi lain. Dan yang terakhir, gejala AIDS. Gejala AIDS meliputi berat badan turun tanpa diketahui sebabnya, berkeringat di malam hari, bercak putih di lidah, mulut, kelamin, dan anus, bintik ungu pada kulit yang tidak bisa hilang. Keluhan ini kemungkinan menandakan adanya sarkoma Kaposi. Demam yang berlangsung lebih dari 10 hari, diare kronis, gangguan saraf seperti kulit berkonsentrasi atau hilang ingatan, infeksi jamur di mulut, tenggorokan, atau vagina, mudah memar atau berdarah tanpa sebab, mudah marah dan depresi, ruam atau bintik di kulit, sesak napas, tubuh selalu terasa dan lemah. Oke, segitu saja penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Murti Ayuningsih. Di sini akan menjelaskan tentang penyebab penyakit HIV atau AIDS. AIDS disebabkan oleh Human Immunodeficiency Virus atau HIV.
HIV yang masuk ke dalam tubuh manusia akan menghancurkan sel CD4. Sel CD4 adalah bagian dari sel darah putih yang melawan infeksi. Semakin sedikit sel CD4 dalam tubuh, maka semakin lemah pula sistem kekebalan tubuh seseorang. Penularan HIV terjadi saat darah, sperma, atau cairan vagina dari seseorang yang terinfeksi masuk ke dalam tubuh orang lain. Hal ini dapat terjadi melalui berbagai cara, diantaranya yang pertama, hubungan seks. Infeksi HIV dapat terjadi melalui hubungan seks, baik melalui vagina maupun dubur atau anal. Meskipun sangat jarang, HIV juga dapat menular melalui seks original. Akan tetapi, penularan lewat seks original hanya akan terjadi bila terdapat luka terbuka di mulut penderita, misalnya seperti gusi, berdarah, atau sariawan. Kedua, berbagai jarum suntik. Berbagai penggunaan jarum suntik dengan penularan HIV adalah salah satu cara yang dapat membuat seseorang tertular HIV. Misalnya, menggunakan jarum suntik bersama saat membuat tato atau menggunakan nafja suntik. Yang ketiga, transfusi darah. Penularan HIV terjadi saat seseorang menerima obat donor darah dari penderita HIV. Selain melalui berbagai cara di atas, HIV juga menular dari ibu hamil ke janin yang dikandungannya. Penularan HIV pada anak juga dapat terjadi pada proses melahirkan atau melalui air susui ibu saat proses menyusui. Perlu diketahui, HIV tidak menyebar melalui kontak kulit seperti berjabat tangan atau berpelukan dengan penderita HIV. Penularan juga tidak terjadi melalui ludah kecuali bila penderita mengalami sariawan, gusi berdarah, atau terdapat luka terbuka di mulut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farahma Effendi. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana didiagnosisnya penyakit HIV dan AIDS kepada pasien. Untuk memastikannya adalah dilakukannya tes HIV. Tes screening dilakukan dengan pengambilan sampel darah atau urin untuk diperiksa ke laboratorium. Jenis screening untuk mendeteksi HIV ada beberapa jenis, yaitu pertama adalah tes antibodi. Tes ini bertujuan untuk mendeteksi antibodi yang dihasilkan tubuh untuk melawan infeksi HIV. Meski akurat, perlu waktu 3-12 minggu agar jumlah antibodi dalam tubuh cukup tinggi untuk terdeteksi saat pemeriksaan. Dan yang kedua, tes antigen. Tes antigen bertujuan mendeteksi P24, suatu protein yang menjadi bagian dari virus HIV. Tes antigen dapat dilakukan 2-6 minggu setelah pasien terinfeksi. Dan yang ketiga, hitung sel CD4. Sel CD4 adalah bagian dari sel darah putih yang dihancurkan oleh HIV. Karena itu, semakin sedikit jumlah sel CD4, semakin besar pula kemungkinan seseorang diserang virus HIV/AIDS. Dan yang keempat ada pemeriksaan viral load atau HIV RNA. Viral load bertujuan untuk menghitung DNA bagian dari virus HIV yang berfungsi mengadakan diri dari jumlah RNA. Dan yang terakhir adalah tes kekebalan terhadap obat. Beberapa subtipe HIV diketahui kebal pada obat anti HIV. Melalui tes ini, dokter dapat menentukan jenis obat anti HIV yang dapat dikonsumsi bagi pasien. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selitiara Indah. Saya akan menjelaskan pencegahan HIV dan AIDS.
Sampai saat ini belum ada yang dapat mencegah infeksi HIV. Meskipun demikian, infeksi dapat dicegah dengan beberapa lain berikut. 1. Gunakan kondom yang baru tiap berhubungan seks, baik melalui vagina atau melalui dubur. 2. Hindari berhubungan seks dengan dari satu pasangan. 3. Beritahu pasangan bila Anda positif HIV. 4. Diskusikan kembali dengan dokter Anda diagnosasi positif HIV dan masa kehamilan. 5. Bagian pria diserahkan bersentuhan untuk mengurangi risiko infeksi HIV. Cukup sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang terakhir tentang pengobatan HIV dan AIDS. Meskipun sampai saat ini belum ada obat untuk menyembuhkan HIV, namun ada jenis obat yang dapat memperlambat perkembangan virus. Jenis obat ini disebut antiretroviral atau ARV. ARV bekerja dengan menghilangkan unsur yang dibutuhkan virus HIV untuk menggandakan diri dan mencegah virus HIV menghancurkan sel CD4. Beberapa jenis obat ARV antara lain efavirenz, etravirin, nevirapin, lamivudin, dan zidovudin. Selama mengonsumsi obat antiretroviral, dokter akan memonitor jumlah virus dan sel CD4 untuk menilai respon pasien terhadap pengobatan. Hitung sel CD4 akan dilakukan 3-6 bulan, sedangkan pemeriksaan HIV RNA dilakukan sejak awal pengobatan. Dilanjutkan tiap 3-4 bulan selama masa pengobatan. Pasien harus segera mengonsumsi ARV begitu diagnosis menderita HIV. Agar perkembangan virus HIV dapat dikendalikan, menunda pengobatan hanya akan membuat virus terus merusak sistem kekebalan tubuh dan meningkatkan risiko penderita HIV terserang AIDS. Selain itu, penting bagi pasien untuk mengonsumsi ARV sesuai petunjuk dokter. Melewatkan konsumsi obat akan membuat virus HIV berkembang lebih cepat dan memburuk kondisi pasien. Bila pasien melewatkan jadwal konsumsi obat, segera minum begitu ingat dan tetap ikuti jadwal berikutnya. Namun bila dosis yang terlewat cukup banyak, segera bicarakan dengan dokter. Dokter dapat mengganti resep atau dosis obat sesuai kondisi pasien saat itu. Pasien HIV juga dapat mengonsumsi lebih dari satu obat ARV dalam sehari. Karena itu, pasien perlu mengetahui efek samping yang timbul akibat konsumsi obat ini, diantaranya diare, mual dan muntah, mulut kering, kerapuhan tulang, kadar gula darah tinggi, kadar kolesterol abnormal, kerusakan jaringan otot, penyakit jantung, pusing, sakit kepala, sulit tidur, tubuh terasa lelah. Pengobatan HIV perlu dilakukan secara bertahap dan berlangsung dalam durasi yang cukup lama. Oleh karena itu, tidak ada salahnya untuk memiliki asuransi kesehatan saat berobat. Dengan begitu, Anda tidak perlu memikirkan biaya pengobatan dan proses pengobatan bisa lebih optimal. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itu saja penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.